Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas tentang tingkah laku monyet ekor panjang yang ada di Universitas Bangka Belitung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilal dan di sini ada rekan saya. Saya Dian Aristi. Saya Yafi Purwanasya. Saya Ramadhani Oktadela. Saya Muhammad Al-Farid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Pada latar belakang, studi perilaku hewan atau etologi merupakan cabang ilmu biologi yang fundamental untuk memahami mekanisme adaptasi, strategi evolusioner, dan fungsi ekologis suatu spesies di lingkungannya. Primata sebagai kelompok taksonomi yang memiliki kedekatan filogenetik dengan manusia. Monyet ekor panjang merupakan salah satu primata yang memiliki persebaran luas di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi etologi standar seperti vocal animal spelling dan scan spelling untuk memperoleh proporsi waktu yang akurat dari berbagai kategori perilaku monyet ekor panjang di hutan UBB. Studi ini menguji dampak fragmentasi habitat terhadap pola perilaku dan pengajukan hipotesis bahwa monyet akan lebih banyak mengalokasikan waktu untuk feeding dan traveling sebagai respon adaptasi terhadap sumber daya yang tersebar. Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi ekologis penting bagi UBB dan pihak terkait dan pengelolaan kawasan, penentuan daya dukung lingkungan, serta strategi mitigasi konflik satwa manusia yang lebih efektif dan berkelanjutan. Adapun untuk rumusan masalah yaitu bagaimana pola alokasi waktu harian monyet ekor panjang di hutan UBB diukur berdasarkan proporsi waktu untuk aktivitas feeding, resting, traveling, dan socializing. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan secara kuantitatif etogram dan pola perilaku harian monyet ekor panjang di hutan UBB. Untuk manfaat penelitian itu sendiri yaitu menambah kekayaan ilmu pengetahuan alam bidang etologi dan konservasi primata, khususnya mengenai adaptasi perilaku monyet ekor panjang di habitat terfragmentasi. Untuk metodologi penelitian yaitu waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di hutan UBB yang terletak di Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teropong binokular untuk membantu pengamatan dari jarak jauh, kamera HP untuk mendokumentasi perilaku, stopwatch untuk mencatat durasi perilaku, buku catatan lapangan, dan lembar etogram, alat tulis, GPS, dan untuk bahan penelitian yaitu berupa populasi monyet ekor panjang yang hidup bebas di area hutan kampus UBB. Metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di hutan Universitas Bangka Belitung atau hutan UBB yang terletak di Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alat dan bahan. Alat yang digunakan berupa teropong binokular untuk membantu pengamatan dari jarak jauh, kamera HP untuk dokumentasi, stopwatch mencatat durasi perilaku, buku catatan lapangan, dan catatan etogram, alat tulis, serta ada GPS. Kemudian ada bahan. Bahannya berupa populasi monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis yang hidup di bebas di area hutan kampus UBB. Lalu ada langkah penelitian. Pengamatan dilakukan dengan mencatat aktivitas seluruh individu monyet yang terlihat pada interval waktu tertentu. Setiap interval pengamatan dilakukan setiap 10 menit selama periode observasi. Pada setiap interval, semua individu yang terlihat dicatat perilakunya berdasarkan kategori aktivitas utama yaitu makan atau feeding, bergerak atau locomotion, istirahat atau resting, bermain atau playing, sosial atau grooming, aggression, and interaction. Hasil dapat dilihat pada tabel yaitu perilaku monyet ekor panjang dibagi dua, yaitu pada jalan raya dan kebun. Pada jalan raya, untuk bergerak mereka 53%, sedangkan untuk kebun 60%. Bisa dilihat dalam diagram, yang oranye yaitu kebun dan yang biru itu jalan raya. Di sini bisa dilihat juga bahwa untuk yang di kebun lebih dominan bergerak dibandingkan jalan raya. Kemudian makan. Untuk makan, pada jalan raya yaitu 28%, sedangkan untuk kebun yaitu 35%.
Hal ini dapat dilihat di diagram juga. Untuk makan lebih tinggi di kebun dibandingkan jalan raya. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan kondisi lingkungan yang menyebabkan sulitnya mencari makan di daerah jalan raya. Kemudian agonistik. Agonistik di jalan raya yaitu sekitar 10% dan untuk kebun yaitu 4%. Hal ini juga dapat dilihat pada diagram. Untuk agonistik lebih tinggi di jalan raya. Kemudian investigatif yaitu di jalan raya berupa 10% dan di kebun berupa 2%. Bisa dilihat juga pada diagram. Untuk di jalan raya lebih tinggi dibandingkan di daerah kebun. Kemudian untuk sosial. Sosial di jalan raya yaitu sekitar 2%, sedangkan untuk di kebun yaitu 21%. Bisa dilihat juga di diagram, untuk sosial lebih tinggi di kebun. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh lingkungan yang menyebabkan lingkungan sosial mereka berbeda. Studi ekologi ini menyoroti pola perilaku harian makaka Phascyluraces di hutan UBB pada dua habitat terganggu, jalan raya dan perkebunan, yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam aktivitas makan, bergerak, sosial, agonistik, dan investigatif. Di jalan raya, interaksi manusia memicu tingginya perilaku agresif dan investigatif, sedangkan di perkebunan, perilaku makan, sosial, dan bergerak lebih alami dan dominan. Secara umum, monyet menunjukkan fleksibilitas perilaku tinggi dengan traveling dan feeding, tetap menjadi aktivitas utama sebagai respon terhadap fragmentasi habitat dan sumber daya yang tersebar. Data komparatif memperlihatkan bahwa tekanan antropogenik mengurangi perilaku sosial dan meningkatkan agresi, sementara ketersediaan pakan serta kondisi lingkungan turut membentuk time budget dan pola pergerakan. Penelitian ini memperkuat studi sebelumnya mengenai kepadatan populasi dan ketersediaan pakan di hutan UBB, serta menegaskan pentingnya pemahaman perilaku yang mitigasi konflik manusia, monyet, dan pengelolaan habitat yang berkelanjutan. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa fragmentasi habitat dan intensitas interaksi manusia di hutan UBB secara signifikan mempengaruhi pola perilaku maskaka Phascyluraces, terutama dalam alokasi waktu untuk bergerak, makan, serta dinamika sosial dan perilaku agonistik. Monyet di perkebunan cenderung menunjukkan perilaku yang lebih alami dan kohesif, sedangkan kelompok di sekitar jalan raya memperlihatkan peningkatan agresi, perilaku investigatif, dan ketergantungan pada pakan antropogenik. Dominasi aktivitas, traveling, dan feeding menguatkan hipotesis bahwa tekanan lingkungan memaksa monyet mengoptimalkan pencarian pakan di habitat yang terfragmentasi. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan perlunya pendekatan konservasi berbasis perilaku guna mengurangi konflik manusia, satwa, dan mendukung pengelolaan habitat hutan UBB secara berkelanjutan. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa fragmentasi habitat dan intensitas interaksi manusia di hutan UBB secara signifikan mempengaruhi pola perilaku maskaka Phascyluraces, terutama dalam alokasi waktu untuk bergerak, makan, serta dinamika sosial dan perilaku agonistik. Monyet di perkebunan cenderung menunjukkan perilaku yang lebih alami dan kohesif, sedangkan kelompok di sekitar jalan raya memperlihatkan peningkatan agresi, perilaku investigatif, dan ketergantungan pada pakan antropogenik. Dominasi aktivitas, traveling, dan feeding menguatkan hipotesis bahwa tekanan lingkungan memaksa monyet mengoptimalkan pencarian pakan di habitat yang terfragmentasi. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan perlunya pendekatan konservasi berbasis perilaku guna mengurangi konflik manusia, satwa, dan mendukung pengelolaan habitat hutan UBB secara berkelanjutan. Dari kelompok kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.